I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes up? Nah, di sini saya akan menampilkan video pendek mengenai permasalahan yang ada ketika saya mini riset di SMA Negeri 4 Binjai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak ibu. Pagi bu. Masih ingat nggak tugas yang ibu berikan minggu lalu? Aku udah dikerjakan. Paulina, kamu kok main game nak? Ibu kan sudah menjelaskan. Kamu juga risih. Kenapa kamu jangan tugas di pelajaran ibu? Ibu, saya selalu tiduran bu. Jadi anak-anak sekarang sudah belajar mulai dengan pertama. Jadi kalian ibu harap di saat guru yang lain juga masuk, kalian jangan mengerjakan tugas seperti Rizky dan jangan juga bermain game seperti Romina. Baik. Jadi kalau ketika tidak akan dipanggil anak-anak. Maaf ya bu. Anak-anak, terima kasih ya mau mendengarkan nasihat ibu. Boleh ibu lanjutkan ya ibu? Boleh. Terima kasih. Nah, pada video tersebut dapat kita lihat seorang guru menegur siswa dan siswinya yang tidak fokus pada pelajaran yang diberikannya, yang dimana ada yang mengerjakan tugas di saat guru menerangkan dan ada yang bermain game di saat guru menerangkan. Aliran filsafat yang diterapkan guru tersebut adalah aliran filsafat esensialisme, yang dimana pendidikan harus menekankan pada pentingnya disiplin. Di sini saya akan menampilkan video kedua yang saya amati ketika saya melakukan mini riset. Nah, anak-anak, dari materi yang ibu sampaikan tadi, ada nggak yang mau ngasih tanggapan? Loh, kenapa kalian senang begitu? Kenapa tidak ada yang berani memberitahukan? Jadi anak-anak, mulai dari sekarang, kalian harus menunggu rasa percaya diri untuk memberikan tanggapan dari seseorang, siapapun itu. Kalian harus berani ya, anak-anak. Baik, ibu tutup pelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pada video tersebut dapat kita lihat di mana seorang guru memberikan waktu untuk siswa dan siswinya untuk berpendapat mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Tetapi siswa dan siswinya tidak ada yang mau, malah menyuruh-menyuruh. Guru tersebut pun menasihati mereka agar lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Guru tersebut menerapkan aliran filsafat progresivisme, yaitu memberikan siswa kebebasan dalam berpendapat, pembelajaran yang aktif. Aliran ini mengutamakan perkembangan individual siswa, menghargai kebebasan berpikir serta pendapat. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu filsafat? Menurut Plato, filsafat tidak lain adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir secara mendalam sampai pemahaman secara hakikat. Adapun dampak negatif dan positif dari berfilsafat adalah, yang pertama adalah dampak positif, membiasakan diri untuk bersikap logis rasional dalam opini dan argumentasi yang dikemukakan. Yang kedua, membuat kita lebih kritis. Yang ketiga, melatih kita untuk menganalisis masalah secara mendalam dan rasional. Dan adapun dampak negatifnya adalah membuat seseorang menjadi stres karena pemikirannya yang kritis. Yang kedua, hilang kepercayaan terhadap Tuhan. Yang ketiga adalah mengakibatkan keterlambatan dalam tindakan atau pengambilan keputusan. Filsafat pendidikan adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, dan teratur tentang masalah agar masalah tersebut diatasi dengan cepat dan tepat. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangat penting, sebab yang menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Aliran filsafat idealisme dalam filsafat pendidikan adalah pandangan bahwa pendidikan harus berfokus pada perkembangan pikiran, pengetahuan, dan nilai-nilai moral yang melibatkan bagi individu. Menurut pandangan ini, tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai potensi sepenuhnya dan menjadi individu yang lebih baik secara moral. Aliran realisme dalam konteks pendidikan, aliran realisme mengacu pada pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya memahami dunia nyata dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Aliran materialisme adalah aliran yang lebih mengedepankan materi dalam pengaplikasiannya. Dalam dunia pendidikan, aliran ini berpusat pada guru sebagai pengajar, dan pada aliran ini siswa tidak memiliki kebebasan. Aliran eksistensialisme adalah cara manusia ada di dunia. Cara beradanya manusia adalah hidup bersama dengan manusia lainnya, ada kerjasama dan komunikasi dan penuh kesadaran.
Aliran progresivisme. Dalam hal filsafat pendidikan, progresivisme adalah suatu pandangan yang menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar pemberian suatu pengetahuan kepada subjek didik, tapi hendaknya berisi tentang kegiatan yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir. Aliran pragmatisme. Pendidikan menurut aliran pragmatisme adalah suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu, atau yang berarti bahwa setiap manusia belajar dari pengalamannya. Aliran perennialisme. Pandangan perennialisme dalam pendidikan yaitu bahwa pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma, dan agama. Aliran esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme menekankan untuk tidak terjadinya interaksi pelajar yang kaku, namun lebih kepada pemaknaan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan. Aliran filsafat rekonstruksionisme menekankan pada pentingnya memahami dan menganalisis struktur sosial, kekuasaan, dan ketidakadilan dalam masyarakat.